Sebuah tulisan terbaru dari Kiai Imad mencoba membandingkan perbedaan antara praktek tasawuf Ba'alawi dengan tasawuf NU. Walaupun sama-sama mengaku bermazhab kepada Imam Junaid dan Imam Ghazali, tetapi pada prakteknya, tasawuf Ba'alawi lebih mirip dengan tasawuf yang biasa dijalani kaum Syiah, terutama terkait dengan kegiatan di area kuburan. Para Kiai NU senang sekali berziarah, kadang dengan rombongan besar membawa para santri. Kendati demikian, para Kiai NU hanya sekedar berziarah saja beberapa menit, setelah itu selesai dan pulang. Berbeda dengan kebanyakan kaum Ba'alawi, mereka bukan hanya berziarah, tetapi juga menjadikan kuburan sebagai pusat kegiatan mereka, terutama pusat kegiatan haul. Para Kiai NU juga senang melakukan haul terhadap keluarganya yang telah meninggal, apalagi jika yang dihauli itu adalah seorang tokoh. Haul itu akan dilaksanakan dengan melibatkan jamaah yang besar. Selain zikir dan doa untuk almarhum, juga biasa diisi dengan ceramah agama. Bedanya dengan klan Ba'alawi, haul yang dilaksanakan Kiai NU dilaksanakan di rumah almarhum atau di pesantrennya, atau di rumah atau di pesantren para muridnya. Sementara haul-haul tokoh klan Ba'alawi dilaksanakan di area kuburan almarhum itu. Dalam haul tokoh klan Ba'alawi, kuburan tokoh itu akan dihiasi begitu indah dengan rangkaian bunga-bunga. Bunga-bunga berwarna-warni itu disusun sedemikian rupa menutupi sekujur kuburan tokoh itu. Selain kuburan, batu nisan pun dihiasi pula dengan bunga-bunga dan payung yang juga dihiasi bunga secara menyeluruh. Selain bunga yang telah membalut seluruh kuburan, di atasnya akan pula ditambahkan bunga-bunga besar yang berwarna-warni. Di lantai sekitar kuburan itu akan pula diletakkan bunga-bunga yang berdiri, menjuntai, menambah kemegahan kuburan itu. Di dekat kuburan itu disiapkan sebuah mimbar. Dari mimbar itu akan diadakan acara sambutan-sambutan dari para tokoh. Lalu para Ba'alawi datang berbondong-bondong memenuhi jalan dengan bersama-sama menuju kuburan itu, kadang dengan bergandeng tangan. Untuk membedakan dengan lainnya, tokoh-tokoh mereka dipayungi dengan payung-payung yang dihiasi bunga-bunga ketika berjalan menuju kuburan itu. Nampak kebanyakan dari mereka menggunakan kacamata hitam dan sadar akan kamera yang merekam mereka. Dalam pawai menuju kuburan itu, tokoh-tokoh Ba'alawi itu akan tampak seperti raja besar dalam sehari, dengan para rakyat yang mengikutinya di belakang. Kemudian mereka akan duduk mengitari kuburan yang berhias indah itu. Tentu tradisi itu bukan tradisi tasawuf kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang kita kenal. Tradisi itu lebih mirip tradisi kaum Syiah ketika merayakan hari Asyura Karbala Irak. Mereka berkumpul di jalan, kemudian pawai menuju makam Sayyidina Husain. Terkadang, selain membaca doa-doa, ketika datang ke kuburan, para Ba'alawi juga bernyanyi puji-pujian dengan menggunakan alat tabuh-tabuhan. Alat tabuh-tabuhan itu dipukul dalam keadaan mereka duduk menghadap kuburan, kadangkala pula sambil berdiri. Setelah itu mereka akan mengusap dan menciumi nisan kuburan itu. Lebay sekali. Hal yang semacam itu tidak dilakukan oleh tokoh-tokoh Kiai NU. Dari situ kita memahami bahwa tasawuf para Kiai NU itu berbeda dengan tasawuf klan Ba'alawi. Para Kiai NU, walau sering berziarah ke makam wali, tetapi tidak mengagungkan kuburan sebagaimana Ba'alawi mengagungkannya. Beberapa makam wali Songgo yang sekarang dilaksanakan haul di area makam itu tidak dipanitiai oleh para Kiai NU. Seandainya ada, pasti dipengaruhi oleh tokoh Ba'alawi. Contohnya haul Sunan Ampel yang beberapa kali haulnya dilaksanakan di area makam, itu dipengaruhi oleh Lutfi bin Yahya, yang merupakan salah seorang keluarga klan Ba'alawi yang menjadi penceramahnya. Tradisi-tradisi pengagungan kuburan dengan ziarah laksana pawai itu murni dibawa dari Hadramaut. Seperti tradisi ziarah akbar Nabi Hud yang dilaksanakan setiap 10 Syakban di makam yang dipercayai oleh mereka sebagai makam Nabi Hud. Tertib ziarah dimulai dengan membersihkan diri atau berwudu di sungai yang dekat dengan Syaib Hud. Lalu, dengan berbaris memenuhi jalan, mereka berpawai menuju ke Masjid Syekh Umar Mohdor untuk mengumandangkan zikir bersama. Sebelum mereka menuju ke makam Nabi Hud, mereka berhenti sejenak di sumur Bir At-Taslim untuk mengucapkan salam kepada malaikat dan arwah para nabi. Setelah itu, mereka menuju ke makam Nabi Hud dengan dipimpin oleh munsib masing-masing kabilah. Tradisi semacam itu tidak dikenal di Nusantara sejak Islam masuk ke Nusantara. Dapat dibuktikan dengan tradisi kiai-kiai NU yang tidak melaksanakan ziarah akbar dengan memusatkan sebuah acara haul di sebuah kuburan. Haul tokoh-tokoh kiai-kiai NU
berpusat di rumah atau pesantren. Tentu yang demikian itu merupakan tradisi turun-temurun dari Wali Songo. Hal demikian membuktikan bahwa masuknya Islam di Nusantara sama sekali tidak ada hubungan dengan klan Ba'alawi. Dilihat dari perbedaan cara haul dan pengagungan klan Ba'alawi yang berlebihan terhadap kuburan. Perbedaan lain tasawuf kiai-kiai NU yang sunni dengan tasawuf klan Ba'alawi adalah tradisi berjoget. Dalam ajaran tasawuf sunni para kiai-kiai NU, berjoget adalah sesuatu yang makruh dan memalukan. Walaupun tidak sampai dihukumi haram, berjoget bagi kiai-kiai NU adalah menurunkan kehormatan dan muru'ah. Bahkan telah diatur dalam hukum fikih Islam, orang yang suka berjoget tidak sah menjadi saksi nikah. Dalam sebuah tulisan yang berjudul, "Mengapa para Habib tidak sah menjadi saksi nikah?" penulis telah jelaskan bahwa para ulama dari klan Habib Ba'alawi tidak sah untuk menjadi saksi nikah karena kebanyakan mereka suka berjoget. Kitab Fathul Mu'in memberikan beberapa contoh orang-orang yang tidak diterima kesaksiannya karena tidak mempunyai muru'ah. Imam Ghazali setuju bahwa berjoget bagi laki-laki tidak haram, tetapi ia makruh dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di hadapan masyarakat seperti ulama dan para pejabat. Jika para habib itu beralasan bahwa berjoget itu adalah bagian dari budaya mereka dan dianggap sebagai bagian dari menjaga budaya mereka, tentu menjaga budaya itu adalah suatu hal, dan hilangnya muru'ah itu adalah hal lain. Masyarakat Indonesia juga memiliki tarian-tarian sebagai bentuk prasasti perjalanan peradaban dan heritage budaya mereka, tetapi bukan berarti kesenian dan tarian itu dilakukan secara langsung oleh para ulamanya. Standar dan nilai suatu muru'ah sebenarnya adalah pilihan-pilihan individu untuk menilai dirinya sendiri. Walaupun kiai-kiai NU tidak mengharamkan orang menari marawis contohnya, tetapi kita saksikan kiai-kiai muktabar di NU tidak ada yang melantai